Sobat Cuan, mau OOTD kamu stand out? Ini dia spot baju kekinian yang hidden gem di Depok. Selain tempatnya yang hidden gem, store ini menyediakan berbagai jenis outfit dan berciri khas baju Bangkok dengan lokal brand Indonesia. Mulai dari blus, rajut, rok, jeans, dan gamis, serta baju kondangan yang unik banget. Apa kabar semua? Balik lagi bersama Raffi Channel di sini di Oke Cuan. Suatu acara menguak bisnis yang pastinya cuan abis. Nah, kali ini aku ada di Depok, jauh-jauh, tapi aku bahagia. Karena apa? Aku di depan store yang buat aku seger mata aku. Nih, salah satunya bajunya. Tapi aku simpen dulu. Sekarang kita masuk dulu. Kita lihat seperti apa store-nya. Cus! Assalamualaikum. Wow, akhirnya aku menemukan dingin banget di luar panas. Wow, keren banget. Wow, ini untuk yang jilbab-jilbab dan ini untuk wow. Mbak, aku lihat-lihat ya Mbak ya. Wow, keren. Oh, ini tuh yang kenit-kenit yang buat Korea-Koreaan looks gitu ya, cewek-cewek. Tapi kayaknya oke juga kalau gue pakai, tapi kekecilan kayaknya ya. Tuh, lucu banget loh. Tuh, Sobat Cuan. Oke banget. Wow. Ini kayaknya ini buat ke pasar bisa nih kayaknya gue nih ya. Ini lucu banget, tapi ini situs lucu banget. Ini kayaknya apa tuh namanya? Kenit-kenit premiumnya ya, jadinya bukan kenit sembarangan karena ini tuh keren banget sih, kayak crop gitu. Wow. Sekarang kita ke sini. Wow, kalau yang ini kayaknya yang formal nih, yang kayak untuk apa sih, kondangan, kayak ngambil rapot anak, bisa tuh. Ini outer gitu, keren banget nih. Jadi kalau dipaduin mungkin kalau yang nggak pakai jilbab, kayak pakai tank top lagi can see atau pakai kemben, luarnya ini bisa. Kalau yang pakai hijab, pakai manset, terus luarnya ini bisa outernya. Nah ini tuh, ini mungkin bisa yang kayak ala-ala baju-baju hamil ya, bisa ya. Hamil-hamil muda ya, kayaknya bisa nggak sih? Ya, tuh ini outernya lucu banget. Wow, keren banget. Dan di sana itu gamis ya, di sana gamis. Berarti kita lihat yang ini dulu deh. Oh, ternyata dia ada produk ini juga loh. Apa tuh namanya, tas-tas juga ya. Ini keren banget. Ini lucu. Wow, keren banget. Ini bisa cowok bisa cewek nih kayaknya nih, kayak gini nih. Kita coba ini ya. Ini buat syuting sehari-hari, keren banget. Tuh, keren banget sih. Keren banget. Tuh, keren. Nih, tuh keren kan? Elegan banget gak sih? Keren kan? Jadi di sini tuh ada, emang banyaknya lebih banyak ke perempuan-perempuan. Tapi kalau yang cowok-cowok ada beberapa yang bisa kita detail untuk kita lihat. Bisa ada beberapa dipakai buat cowok-cowok juga. Tuh, ini keren banget loh. Tuh, wow. Jadi ini ada dressnya gitu, tapi luarnya tuh lebih casual. Jadi ada kenitnya. Itu Korean look banget lah pokoknya lah. Oh iya, aku dari tadi masuk di situ karena udah bagus banget produknya, keren-keren. Aku sampai lupa. Ini namanya shopnya atau tokonya ada tuh OOTD Shop Nitio atau ada Angtio. Jadi dia tuh ada dua produk, ada dua brand namanya OOTD Shop Nitio atau Angtio. Nah di sini tuh aku tuh tahunya dari salah satu platform atau salah satu aplikasi deh, pokoknya satu aplikasi yang menjual ada si keranjang-keranjang kuning itu. Nah, aku tahunya di situ. Awalnya aku beli, aku pakai untuk di salah satu acara nge-MC acara gender reveal-nya Billy Syahputra. Nah, pas aku lihat ternyata keren-keren dan ini aku pakai salah satunya. Tuh ya. Jadi teman-teman semua yang di daerah Depok bisa segera datang di OOTD Shop Nitio. Tuh ini keren banget sih. Tuh.
Jadi elegannya dapet tuh. Tuh ya. Yuk, sekarang kita lihat gamis-gamis tuh di situ tuh. Baju-baju unik dan super cute dari OOTD Shop Nitio ini lagi ngehits banget di TikTok. Desainnya lucu-lucu dan kalian bisa langsung pilih. Jangan kaget, di Shopee udah terjual ribuan piece loh. Cuan banget kan sobat cuan? Nah, nih tuh ini yang di sini premium, semua premiumnya, semua premium pastinya. Dan ini yang kerennya itu di sini tuh kayak butik gitu, jadi maksudnya nggak semua banyak, jadi kayak dia tertentu aja, jadi kayak unlimited gitu nih. Tuh ini kan beda-beda tuh ya, tuh kayak gitu. Ya Allah, keren amat sumpah. Kalau badan gue kecil gue pengen banget nih kayak gini, sumpah keren banget, lucu banget, lucu banget. Wow tuh. Aduh Tuhan, enak banget. Ini pakai celana gombrang gitu atau cut bray, terus dimasukin setengah, sepatu boot. Tuh keren banget. Ini keren banget sih. Dahsyat, ini keren banget. Sekarang kita ke sana, nah kita ke jaket-jaketnya. Nah, ini dia idola aku. Nah, sebelum ini aku kasih lihat ini dulu nih. Oh, ini dia. Oh, ini yang oke, tuh denim gitu, karena emang yang aku tahu di tahun 2025 ini koleksi denim tuh lagi hits banget. Jadi denim on denim gitu, denim on denim tuh lagi hits banget. Jadi ya mungkin apa tuh namanya, OOTD Shop Nitio ini tuh juga mengeluarkan banyak stok dari denim itu. Nah, mata aku tertuju sama ini karena ini yang lagi hits banget. Artis-artis lagi banyak pakai. Nih, ini aku pernah dipakai sama Raffi Ahmad di salah satu stasiun TV. Tuh. Ya. Ini juga pernah dipakai sama salah satu host Brownies Mimin Eva. Nah, ini aku pernah pakai, oh ada pink, tapi mungkin nggak ada ya pinknya ya. Ada pink gradasi, aku pernah pakai di salah satu TV. Aku ada acara gender reveal-nya Billy Syahputra. Jadi banyak banget artis-artis udah pakai ini. Dan aku dapat contekan, aku dapat bisikan katanya ini nih, yang ini semua ini namanya Gisa ya. Gisa kayak ini Gisa gradasi gitu, ini Gisa rainbow. Itunya udah habis laku lebih dari 70.000. 70.000 kan? 70.000 piece. Dahsyat. Tepuk tangan dong. Dan ini yang aku pakai nih, ini keren banget nih. Ini sempat viral nih karena aku membawakan salah satu acara itu, gender reveal itu, dan itu ditayangkan di hampir semua TV. Aku mau pakai ini. Tuh. Nah, ini yang membuat aku kepincut sama OOTD Shop Nitio ini. Jadi sekarang aku pakai kalau apa-apa acara syuting atau apapun pakai ini. Nah, sekarang aku mau coba yang ini. Tuh, keren gak sih? Aku mau pakai yang ini, salur ya. Keren gak sih? Kita mau coba ya. Aku mau coba. Ini mumpung ownernya nggak ketahuan, nggak lihat. Aku mau buru-buru. Kita masuk dalam ya. Ya, yuk just. Jangan ngikut, gue mau masuk dalam. Wow, inilah look yang pertama. Nah ini dia, ini yang aku dari kemarin sampai nelfon Mas Angga, ownernya. Aku bilang, aku mau yang salur, Nah, akhirnya aku dapat yang salur, jadinya apa tuh, garis-garis gitu. Jadi ini bahannya tuh bahan jeans, memang ini semuanya bahan materialnya tuh jeans. Tapi si Mbak Anita dan Mas Angganya, si ownernya ini punya cara khusus untuk meramunya. Nah, jadi ada yang dengan tie-dye, ada yang dengan teknik celup, ini itu, ada yang macam-macam. Nah, ini dengan teknik seperti itu. Jadi, tapi intinya semuanya adalah jeans gitu. Nah, ngomong tentang tie-dye, di sebelah aku ini juga ada tie-dye yang lagi hits banget. Karena
ini udah banyak banget laku, hits banget di aplikasi itu, live itu, dan dipakai juga sama artis-artis. Nah, mumpung ada ping-pingnya, jadi aku nggak mau menyia-nyiakan waktu. Aku harus pakai ini juga untuk look yang kedua. Segera kita masuk. India Rainbow Cake. Ini dia Gisa Rainbow. Nah, ini aku bilang lagi viral banget karena aku dengar dari si ownernya itu, pembuatannya itu sampai berkali-kali. Jadi mereka tuh benar-benar menemukan rainbow ini tuh benar-benar kayak penelitian percobaan gitu. Tadinya tuh warnanya gini, oh ternyata warnanya agak pudar, oh warnanya nggak terlalu keluar, oh ini terlalu pastel apa-apa. Akhirnya lama-lama di titik yang udah berhasil menemukan warna seperti ini. Jadi benar-benar handmade dari si ownernya dan terjadilah Gisa Rainbow. Lihat nih, jaket andalan yang lagi hype. Model oversize yang nyaman ini unik banget. Bisa dipakai cewek dan cowok. Bebas gerak, gaya tetap on point. Mau tahu spiral apa? Belum lagi, jaket ini udah pernah dipakai banyak artis loh. Misalnya aja Raffi Ahmad di TV, Mimin Eva, dan banyak lainnya. Nah, siapa nih yang mau samaan kayak mereka? Nah, tadi aku udah nyoba-nyoba semuanya. Nah, kenapa aku coba Gisa? Karena memang satu-satu ini yang muat sama aku, yang Gisa ini. Tapi buat teman-teman semua yang punya badan LD-nya 110, 120 tuh aman. Di sini masih banyak lagi produk yang lain yang keren-keren. Nah, ngomongin tentang produk-produk yang lain yang keren-keren, aku nggak sah kalau nggak langsung wawancara, ngobrol sama si ownernya. Ini dia pasangan Tiljana kita, pasangan dunia akhirat kita. Karena kalau dari kemarin tuh teleponan sama mereka berdua. Nah, kita akan ngobrol sama ownernya setelah ini dia. Tunggu dulu, sebelum lanjut belanja, yuk kenalan sama sosok hebat di balik brand yang sukses jadi magnet fashion ini. Wow, ini di badan saya nggak mau lepas. Ini kayak udah pas banget di badan saya. Nah, aku mau izin pakai ini. Aku mau bawa pulang sama yang punya langsung, Mbak Anita dan Mas Angga. Halo. Ini namanya Mbak Anita dan ini Mas Angga. Betul Ini pasangan sekali. Tiljana aku sebutnya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ngomong-ngomong Tiljana, ngomong-ngomong tentang pasangan. Nah, aku mau tanya dulu dari awal nih kan. Ini kan awal mulanya langsung berdua atau Mbak Anita atau Mas Angga dulu yang buat? Aku jawab dulu ya. Yeah. Sebenarnya sih kita kalau dibilangnya tuh couplepreneur gitu. Jadi emang usaha ini udah kita rintis dari pacaran sampai menikah dari gitu. Pacaran kan pada belum tahu nih. Tahun berapa tuh? Aku sih pacarannya dari 2017. Okay. Nah, itu udah mulai merintis, tapi ya masih belum, alhamdulillah belum sebesar. Ya, betul. Belum ada offline-nya. Belum ada, baru online aja. Terus pas udah menikah, dikasih rezeki bisa buka offline. Menikah di kelas di tahun di tahun 2020. 2020 itu baru punya offline atau bagaimana? 2020 itu belum punya offline. Kita baru buka offline itu di 2022 ya. Iya betul. Pada saat COVID dong ya? Iya COVID betul. lagi naik-naiknya tuh. Iya betul. Nah, by the way, awalnya gimana? Dari tadi online shop itu kan berjalan sekitar 3-4 tahun ya, berarti Iya ya? betul. Nah, tahu-tahu COVID kan orang pada turun dong. Ya. Ini malah bikin offline tuh gimana Ya. tuh ceritanya? Nah, ini emang perjalanan bisnis kita emang agak beda ya sama yang lain. Kalau yang lain agak lain gitu ya. Kalau yang lain mungkin COVID turun, tapi alhamdulillah omset kita malah meledak di COVID. Wow, karena online ya. Karena online Mau pertamanya. Mau beli ke mall takut dan tutup, Iya. langsung aja. Betul. Terus lalu. Jadi online pas COVID itu kita meledak banget online-nya. Tiba-tiba banyak permintaan pasar yang kayak, Kak mau ada offline-nya nggak gitu sih sebenarnya. Ada offline-nya nggak, karena mereka yang agak customer yang agak teliti pengen pegang bahannya secara langsung. Nah dari situ aku sama suami jadikan motivasi, kita mulai nabung untuk buka offline ini gitu kan. Akhirnya terwujud. Iya langsung di sini. Iya langsung di tempat ini dan alhamdulillah udah kebuka sampai sekarang. Berarti gitu. totalnya dari offline, kalau online itu udah berapa lama nih? Kalau online dari awal mulai buka sampai sekarang berapa tahun? Online kurang lebih 7 tahun. 7 tahun offline-nya berarti berapa tuh? 4 tahun ya? Iya, 3 tahun. Oke. By the way, kan tadi udah perjuangan naik turunnya tuh. Iya. Nah, lebih laku mana sih offline atau online?
Masih di online sih. Dan kenapa Depok jadi tempatnya? Apa karena dekat? Apa emang apa nih? Ada ininya nggak sih? Ini kayaknya tempatnya strategis atau gimana gitu? Sebenarnya kenapa Depok? Pertama karena kita emang tinggal di Depok dan aku pengen bisnis aku ini aku pegang sendiri gitu. Maksudnya aku bisa kontrol secara langsung dan itu tiap hari gitu. Jadi nggak terlalu jauh ya, dekat. Nah terus kenapa di sini? Karena strategis pinggir jalan dan banyak juga tempat-tempat kayak di sini kan ada dekat pom bensin. Terus juga daerah Beji ini tuh daerah ramenya Depok gitu. Iya, betul, Jadi aku kenapa buka di sini dan alhamdulillah dari awal kita buka antusiasnya juga lumayan rame Yang seperti datang itu. juga. Iya gitu. Sekarang aku mau tanya sama Mas Angganya. Mas Angga, boleh, silakan. ini kan mayoritas dominan ya, dominannya adalah baju-baju perempuan. Betul. Ya. Tapi Mas Angga sendiri kan laki-laki, tapi laki juga. Maksudnya pengen nggak sih yang, ya aku pengen buka baju cowok juga, ada keinginan apa? Nggak, kayaknya udah oke nih yang ini aja gitu. Oke, sebenarnya sih pasti ya ada keinginan juga kita membuka apa namanya untuk baju-baju cowok. Tapi hakikatnya mungkin kayak apa ya, yang doyan belanja tuh cewek. Betul ya? Gitu. Jadi kadang kita juga bikin nih salah satunya jaket Jisa ini. Nah, jaket Jisanya ini nih ini bisa untuk cowok dan untuk cewek. Gitu. Jadi aku combine untuk bisa dipakai di kapelan juga, itu juga oke banget sih. Gitu ya, beda warna. Apalagi kan Jisa tuh ada yang gradasi ungu dan pink. Pinknya bisa dipakai cewek, yang ungunya bisa cowoknya. Gitu. Nah, kita ngomong ke dapurnya langsung. Omset terbesarnya. Nah, omsetnya nih dulu terendah pernah di posisi di berapa, sekarang terbesar tertingginya pernah di posisi di berapa nih? Belak-belakan aja sama Sobat Cuan di sini. Oke. Dulunya deh, awal-awalnya nih, zamannya belum terlalu heboh banget tuh, paling minimal tuh berapa piece sih, atau berapa sebutin aja nominalnya uangnya. Ini di offline atau online nih Kak? Itunya aja semuanya. Secara online, keseluruhan. secara keseluruhan. Ya, kalau yang aku bilang sih tadi kan kakak tadi sempat nanya ya, ramean online atau offline. Betul. Gitu. Kalau untuk sampai sekarang emang tetap ramean online, karena kalau online itu kan jangkauannya luas ya, bisa sampai ke seluruh Indonesia. Tapi kalau misalkan offline kan hanya untuk orang Jabodetabek aja yang bisa datang ke toko kita. Nah, tapi kalau untuk keseluruhan omsetnya mungkin kita pernah di titik terendahnya itu sebulan itu paling kita cuman menjual 100 pieces. 100 pieces. Iya. Oke, 100 itu pieces. paling Apa rendah. namanya? Omsetnya berapa, sebutin aja kalau 100 pieces itu dulu. Itu tahun berapa tuh kira-kira? Itu pas awal-awal aku mulai ngerintis. 2000 berapa tadi? 2018, iya. Berarti Paling masih pacaran nih. Iya dong. betul. Paling omsetnya masih 7 juta. Iya. Dalam 1 bulan ya? Iya, dalam betul. 1 bulan. Oke. Dan sekarang, nah aku mau tanya dulu ya, jangan sekarang dulu. Paling terbesar tuh di tahun berapa atau sekarang nih paling terbesar? paling besar itu pas COVID di itu. era Pas COVID itu ya. Pas era Nah, COVID pernah itu. dimentok berapa tuh COVID tuh? Omset terbesar yang piece-nya dulu deh, berapa piecesannya. Kalau pieces sih kita hampir 1 bulan itu lebih dari 10.000 pieces. Wow. Semuanya apa, maksudnya apa Jisanya doang atau semua tuh ya? Keseluruhan? Keseluruhan. Soalnya kan Iya. aku dengar katanya si Jisa ini sampai 70.000 ya. Iya, Dahsyat betul. ya. Nah, kalau nominal itu kan berapa tadi? 10.000 ya? lebih. Nah, secara ini nih nominal berapa sebut aja, boleh nggak? Kira-kira di berapa gitu, kira-kira satu yang paling tinggi deh, paling tinggi. Kurang lebih di angka 300 juta. 1 bulan. Betul. Wow, tepuk tangan dong buat Uti Shopiti. Tuh kan, jadi teman-teman semua tuh untuk buka nih, yang kapal-kapal juga nih, yang untuk buka jangan pernah takut untuk maksudnya jangan pernah untuk membuka sesuatu tuh pasti awalnya memang nggak akan berhasil. Ya, Maksudnya nggak betul. langsung naik kan. Iya. Dari cuma 100 aja, mungkin sebelumnya juga kurang dari 100 kali ya gitu. Kurang Tapi dari akhirnya 100, sampai yang tadi cuman berapa, 7 juta ya? Ya, 7 juta. Sampai 300 juta itu di shot. Pokoknya tidak ada yang namanya proses mengkhianati hasil. Nah, sekarang nih ngomong, by the way, ini kan udah bisa dibilang kalian itu salah satu entrepreneur yang lumayan sukses lah ya, 7 tahun ya. Amin. Udah sampai di angka 300 juta juga ya. Nah, ada tips dong sedikit dong buat teman-teman semua di sini, Sobat Cuan sini. Tipsnya apa nih dari satu-satu deh, dari Mbak Anita dulu. Kalau tips bisnis dari aku, pertama harus konsisten. Oke. Terus yang kedua
jangan mudah nyerah karena emang bisnis itu banyak banget rintangannya. Mungkin kalau orang lihat oh enak ya menjalankan bisnis, lebih santai gitu ya. kayak lebih santai ya bisnis, padahal kalau udah merasakan langsung itu tantangan rintangannya itu banyak banget. Coba ceritain sedikit dong tantangan rintangannya, salah satunya. Kita pernah ditipu sama konveksi. Wow, sampai berapa tuh kira-kira? Pokoknya sampai rugi puluhan juta. Rugi puluhan juta, bahkan pernah sampai ratusan gitu. Jadi apa namanya, kalau untuk bisnis itu pasti harus terima ya kerugiannya gitu. Jadi nggak cuman melulu keuntungan gitu. Jadi emang harus siap dengan ruginya. Itu salah satu tantangan yang aku bilang gitu. Kita pernah ditipu sama konveksi seperti itu. Terus juga kita pernah dikhianatin sama partner bisnis kita juga pernah kayak gitu. Tadinya bukan sih, sebenarnya bukan partner yang kayak Host apa life sih? sih. Host life gitu. Jadinya ya pokoknya maksudnya yang bekerja sama Iya betul. Jadi ya pernah dikhianatin. Dan terus artian apa spesifiknya dikhianatinya bagaimana? Maksudnya dia jual sendiri atau bagaimana? Dia itu dari awalnya kita ajarin, pas sudah pinter, ketika marketingnya sudah jago, tiba-tiba dia resign dan di tempat lain. Oh iya, jadi kayak kacang lupa sama kulitnya ya. Betul. Ingat Sebenarnya kali ya. sih gini ya, poin utamanya resign itu tidak masalah ya Kak gitu. Tapi itu adalah hak seorang karyawan. Tapi yang perlu digarisbawahi, resign itu gak bisa dadakan. Dia itu minta resign malam, paginya udah kerja di tempat lain. Karena ada sesuatu. Nah itu semua itu tuh, makanya. itu maksudnya semua tuh berawal dari etika ya. Betul, bisnis itu ada etikanya, gitu. bekerja sama ada etikanya. Betul. Jadi kita keluar masuk pekerjaan juga nggak jadi masalah ya. Maksudnya betul. kalau dia baik-baik dan memang ada, dan maksudnya kan kita kan dia tahu nih dia dibutuhkan di sini. Tidak bisa seenaknya keluar begitu saja kan. Ada ininya, ada apanya lah, itu yang kita sebut etika ya. Betul, nggak ada etikanya. Oke, dan dari Mas Angga boleh bagaimana tips-tips apa tadi ini ke depannya? Oke, kalau dari aku sendiri tips and triknya ya pertama betul sekali niat yang kuat. Karena kalau sudah niat, insya Allah tekad yang kuat bakalan maju sih usaha kalian. Gitu. Yang kedua konsistensi, benar sekali karena terkadang ya orang kalau bisnis itu hari ini semangat, sebulan pertama semangat, besoknya Nurun juga. Langsung semangatnya turun juga, betul. Jadi kalau bahasa bisnisnya tuh anget-anget tai ayam. Iya. Kadang-kadang cuma semangat di awal doang. Betul sekali. Nah, jadi kalau untuk harus rajin-rajin promosi juga. Iya. Gitu. Apalagi sekarang the power of social media. Betul ya. sekali. Digital marketing itu ya. Nah, aku ngomong dikit. Yang udah dilakukan, aku tahu banget kan sering banget nih live di salah satu aplikasi itu. Nah, apa-apa aja yang udah dilakukan untuk promo sosial media ini yang sudah dijalani sama Mas Angga sama Mbak Anita? Sebenarnya aku di jaket Jisa yang kita jual udah ribuan ini sebenarnya speechless, agak kaget dipakai artis-artis karena kita sebenarnya nggak pernah nge-endorse. Dan mereka bayar loh ya. Iya. Mereka beli loh. Aku aja awalnya beli loh. Jadi emang real bukan karena disponsori, karena kita suka. Iya betul. Di situ kita juga sebenarnya aku sama suami sih agak kaget kenapa langsung bisa sengebum ini gitu. Padahal jujur kita nggak pernah endorse artis siapapun dan kita juga jangankan artis, selebgram, seleb TikTok itu kita hampir nggak pernah. Kenapa? Karena kita percaya sama produk kita bakal disukai juga ujung-ujungnya sama banyak orang kayak gitu, karena emang dari segi kualitas kita sangat menjaga, terus juga after salesnya juga kita jaga kayak gitu. Nah makanya tiba-tiba dipakai sama Kak Raffi, dipakai sama. Dan aku yang menghubungi loh pemirsa, aku sendiri Sobat Cuan, aku yang menghubungi karena begitu cintanya banget aku sama si produk ini. Iya benar. Dan aku tuh punya jaket yang pas sama aku tuh jarang banget. Alhamdulillah. Dahsyat banget. Alhamdulillah. Pasangan Tilciana ini, amin lancar ya pokoknya Allah. semuanya. Aku doain setelah kita datang Sobat Cuan ini, Cuan ini, amin. Kedepannya makin, pokoknya harus nambah karyawan karena bakal viral. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Makasih banyak. Makasih banyak Kak. Kurang-kurang ya. Iya. Pokoknya kita nanti ngobrol-ngobrol. Dan aku juga hari ini mau diukur karena aku mau bikin custom. Kayak apa kita lihat nanti. So, buat Sobat Cuan semua yang penasaran, langsung aja yuk datang ke store OOTD Shop Nitio ini. Dijamin happy dan gak nyesel.
Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama pasangan Tiljana itu, sama Mas Angga, Mbak Anita. Kita banyak banget pelajaran yang kita ambil dari mereka. Dahsyat, walaupun mereka pasangan kan pasti ada ribut-ributnya atau apa, ada halangan-halangan tapi tetap maju ke depan. Nah, ke depan mau ada apa lagi? Mungkin kita mau datang ke restoran, UMKM, ataupun apa tuh namanya, butik-butik viral atau apapun, tetap di Oke Cuan bersama Raffi Cina di sini. Sampai jumpa. Dadah.